Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Salam kenal, nama saya Linda Fatima Azhara, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi angkatan 2018. Dan di sini saya akan membuat video tentang review materi mata kuliah metode penelitian kualitatif selama 1 semester ini. Dan apa aja yang akan kita bahas? Kita akan membahas apa, kenapa, bagaimana, mengapa, dan lain-lain tentang penelitian kualitatif. Oke, langsung aja kita bahas ke poin nomor 1. Oke, langsung aja kita ke pembahasan pertama. Nah, pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian metode penelitian kualitatif. Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang sering mendengar tentang kualitatif, kuantitatif, kualitatif, kuantitatif. Nah, rata-rata tuh yang kualitatif tuh katanya kualitatif itu bercerita atau mendeskripsikan. Jadi kayak anak-anak yang sering berimajinasi, bernarasi, bikin caption panjang-panjang dan lain-lain tuh katanya itu sama kualitatif. Tapi kalau anak-anak yang pengen pasti terperinci data-datanya pakai statistik dan lain-lain, biasanya kuantitatif. Nah, itu yang sering kita dengar kali ya. Dan mari kita lihat para ahli itu bilang pengertian metode kualitatif itu seperti apa ya. Yang pertama ada dari Kunchoro-Nimrat 1993-89. Penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki 3 format, yaitu deskriptif, verifikasi, dan format grounded research. Nah, cocok digunakan untuk penelitian tidak berpola. Oke, lanjut. Ada dari Mulung 2007, penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Selanjutnya ada dari Sugiono tahun 2005. Penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Nah, betul banget karena biasanya kualitatif itu sering dipakai untuk fenomena-fenomena yang ada di kehidupan sosial kita. Selanjutnya Bogdan dan Taylor 1975. Nah, di sini metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif. Ini simpel banget itu. Cuma 1 kalimat aja. Selanjutnya ada dari Danim. Di sini apa kata Danim? Danim, kualitatif termasuk konstruktivisme yang beranggapan bahwa realita memiliki dimensi jamak dan interaktif. Dapat pula diartikan sebagai upaya pertukaran pengalaman sosial yang dapat didefinisikan lewat hasil penelitian. Banget. Jadi ada karena di sini tuh peneliti itu bersifat sebagai instrumen juga. Jadi betul banget tadi kata Danim. Selanjutnya adalah dari Creswell JW. Penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial, di mana peneliti akan melaporkan diri hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian dideskripsikan di dalam laporan penelitian secara rinci. Maka dari itu, dalam penelitian kualitatif itu ada laporan studi lapangan. Jadi di situ semua catatan-catatan selama penelitian dijelaskan pada hasil dan pembahasan. Lalu Saryono, metode penelitian kualitatif selain digunakan untuk menyelidiki, menemukan, dan menggambarkan objek yang diteliti. Jadi di sini metode penelitian kualitatif itu menggambarkan objek yang diteliti itu secara rinci, deskriptif. Makanya bahasanya itu sering dinarasikan agar lebih rinci dan enak juga kalau misalkan pakai bahasa gitu ya. Nah, selanjutnya ada David Williams 1995. Penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamnya. Gitu guys. Ini sumbernya dari http penerbit.publish.com, metode penelitian kualitatif. Itu poin nomor 1. Selanjutnya kita ke poin nomor 2. Oke, yang kedua adalah menjelaskan materi yang ada di mata kuliah metode penelitian kualitatif. Karena ini 6 bulan dirangkum menjadi 10 menit, mari kita kebut-kebutan. Nah, di sini ada skop penelitian kualitatif. Nah, skop penelitian kualitatif itu adalah ruang lingkup dari penelitian yang akan kita teliti. Nah, di sini itu ada dari mikro sampai makro. Nah, kalau menurut Spradley, temuan dalam penelitian kualitatif bisa yang sampai dari kecil sampai yang kompleks, terjadi pada peristiwa tunggal maupun majemuk.
kecil atau besar. Nah, jadi pada intinya ya, skop penelitian kualitatif adalah lingkup yang paling kecil, yaitu satu sisi sosial sampai masyarakat yang luas. Jadi intinya tuh kayak gitu. Nah, di sini menurut Spradley juga dalam studi 2012 mengemukakan lingkup penelitian seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, di sini saya akan simpan di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada scope of research-nya dari mikro ke makro atau dari makro ke mikro. Di sini dari yang pertama itu ada single social situation, terus ada multiple social situation, terus ada a single social institution, ada multiple social institution, ada a single community study, ada multiple communities, ada sampai complex society. Jadi kayak single social situation itu kayak benar-benar individu. Atau misalkan kita meneliti seorang pedagang minuman, atau complex society itu kayak satu negara gitu, atau satu provinsi atau satu kabupaten yang lebih luas lagi, yang lebih agak ringan lah gitu. Terus kita masuk ke kapan metode kualitatif digunakan dan jangka waktu penelitiannya. Nah, kapan metode kualitatif digunakan itu biasanya setelah kita observasi, setelah menemukan fokus permasalahannya. Kayak, kayaknya oke, mari kita mulai metode penelitian kualitatif, atau kita mulai pakai kualitatif nih. Dan jangka waktunya itu gimana peneliti, misalkan deal di 1-3 bulan. 3 bulan itu penelitiannya beres. Nah gitu, jadi untuk jangka waktu dan kapan metode kualitatifnya digunakan seperti itu. Karena kenapa? Karena metode penelitian kualitatif itu kan merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Fokus dan multimetode bersifat alami dan holistik. Jadi karena emang benar-benar serinci itu, jadi pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Mungkin bisa jadi awalnya deadline-nya 3 bulan nih, ternyata masih belum beres juga karena data-datanya belum sampai ke tahap pengumpulan data yang ke titik jenuh gitu. Jadi tambah lagi nih waktunya jadi 4 bulan, atau mungkin bisa lebih dari itu. Selanjutnya adalah fokus judul masalah dan rumusan masalah penelitian. Jadi fokusnya ini tuh biasanya dilakukan sebelum kita membuat sebuah rumusan masalah. Jadi kita membuat sebuah pembatasan dulu PPKM. Ya, fokusnya itu kayak takutnya ketika dalam penelitian kita agak melenceng gitu ya dari tujuan penelitian itu. Lalu judul, biasanya ada orang yang membuat judul itu sebagai acuan utama, isi ke bawah-bawahnya gitu. Misalkan judul tuh ibarat kepalanya, baru tangan, kaki, dan lain-lain. Sedangkan ada juga mungkin orang yang seiring berjalannya waktu baru kepikiran judul itu ketika sambil mengerjakan gitu. Dan rumusan masalah penelitian itu biasanya pakai 5W1H. Jadi kayak apakah bla 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 bla, mengapa dan bagaimana, kenapa, dan lain-lain. Sumber data penelitian kualitatif. Nah, sumber data penelitian kualitatif menurut Loveland dan Lexi J. Mulung, dalam Lexi J. Mulung mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data. Jadi benar-benar kita di sini harus memperhatikan, merekam baik-baik apa yang terjadi, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dan saksikan, itu harus disaksikan secara seksama dan dicatat gitu ya. Biasanya ada studi lapangannya, dan sisanya adalah data. Jadi data-data statistik atau data-data administrasi lainnya. Lalu ada teknik pengambilan data kualitatif seperti sampel, instrumen, dan lain-lain. Nah, di sini teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti mengumpulkan data menurut Ridwan tahun 2006. Di sini ada 3 teknik pengumpulan data, itu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun juga biasanya ada gabungan, yaitu triangulasi data. Observasi itu of course lah ya, merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan perilaku subjek penelitian yang dilakukan secara sistematik. Jadi benar-benar kayak dari awal sampai Z-nya itu kita observasi, kita teliti, kita perhatikan secara baik-baik. Lalu ada wawancara. Nah, di sini adalah di mana ada pertanyaan, di situ ada jawaban, dan kita mencari jawabannya tentu saja kepada narasumber.
sumber yang akan menjadi sumber dari data penelitian kita. Selanjutnya adalah triangulasi data. Nah, triangulasi data adalah teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Nah, di sini triangulasi data itu merupakan pengecekan data dari yang mungkin diperoleh variasi informasi sela-selanya atau selengkap-lengkapnya menurut Burhanuddin analisis halaman 60. Lalu ada validitas, reliabilitas, penelitian kualitatif. Nah, validitas itu apa sih? Validitas itu adalah instrumen atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Jadi alat ukurnya itu adalah validitas. Sedangkan untuk menyatakan bahwa ini tuh sudah benar-benar bisa dipakai nih untuk beberapa kasus, yaitu adalah reliabilitas. Dan apabila si validitas ini, alat ukur ini benar-benar bisa menghasilkan hasil yang sama, maka alat itu disebut reliable. Nah, validitas itu juga ada validitas internal, ada validitas eksternal. Untuk validitas internal, validitas internal itu berkaitan dengan seberapa jauh alat ukur berhasil mencerminkan objek yang akan diukur pada suatu penelitian tertentu, sedangkan untuk eksternalnya lebih terkait dengan keberhasilan suatu alat ukur untuk diaplikasikan pada penelitian yang berbeda. Gitu. Untuk reliabilitas. Nah, di sini pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Jadi ada beberapa cara yang dilakukan untuk menguji valid dan reliabilitas. Di valid gak sih? Reliable gak sih? Itu ada pengecekannya juga. Nah, di sini ada uji kredibilitas. Jadi kita menguji seberapa kredibel si validitas dan reliabilitas ini. Biasanya adalah meningkatkan kredibilitas antara lain perpanjangan pengamatan ketekunan, penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member checking. Lalu ada uji transferability, di mana ada uji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan pada derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian pada populasi dan sampel penelitian yang diperoleh. Lalu ada uji dependability atau dependabilitas. Nah, di sini dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian bersama tokoh-tokoh yang udah ahli gitu. Jadi misalkan bersama dosen pembimbing kita, profesor, lain-lain. Lalu ada uji confirmability atau konfirmabilitas. Penelitian secara aktif dapat menelusuri dan bertentangan dengan pengamatan sebelumnya. Setelah itu dapat dilakukan audit data yang menguji pengumpulan data dan prosedur analisis serta membuat penelitian tersebut. Selanjutnya adalah sistematika proposal penelitian kualitatif. Tentu saja ada beberapa hal yang berbeda dari penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Nah, untuk sistematika penulisannya seperti ini. Nah, ada bab 1, bab 2, bab 3. Untuk bab 1 itu ada pendahuluan. A, yang pertama adalah latar belakang masalah. Lalu ada batasan masalah atau fokus penelitian. Setelah itu ada tujuan penelitian dan manfaat hasil penelitian. Nah, untuk bab 2-nya itu kajian pustaka. Ada kajian pustaka, ada kerangka berpikir, ada hipotesis. Lalu yang bab ketiganya adalah metode penelitian. Ada pendekatan dan jenis-jenis penelitian, lalu ada kehadiran peneliti, lalu ada lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data. Pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian, dan yang keempat, kurangnya tadi satu, jadi yang keempat adalah organisasi penelitian dan jadwal penelitian. Organisasi penelitiannya apa dan jadwal penelitiannya apa. Jadi itulah sistematika penulisan proposal penelitian kualitatif. Nah, yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini dari pembahasan yang sudah tadi saya jelaskan dari A sampai Z panjang kali berkali tinggi itu, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa penelitian kualitatif itu adalah suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian konsep, karakteristik, lalu ada gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode. Lalu bersifat alami dan holistik,
terus mengutamakan kualitas juga menggunakan beberapa cara. Nah di sini juga kualitatif itu kan bukan cuma punya satu jenis gitu, ada beberapa jenis. Salah satunya ada studi kasus, ada eksploratif, ada grounded theory, terus juga dan masih banyak hal lainnya gitu ya, jenis-jenis dari kualitatif itu. Maka dari itu gitu ya, banyak yang mengatakan bahwa kualitatif itu disampaikan secara deskriptif, naratif, cocok buat anak-anak yang suka menjelaskan sesuatu secara kayak storytelling gitu, karena memang kualitatif itu konsepnya seperti itu gitu. Meskipun sisa-sisanya tetap ada mencantumkan data-data statistik, data-data administratif lainnya. Jadi kayak gitu guys, penelitian kualitatif itu. So, semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.